Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Silaturahmi adalah sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tahu bahwa silaturahmi bukan hanya tentang hubungan keluarga, tetapi juga membawa berkah luar biasa bagi kehidupan kita? Di video kali ini kita akan membahas definisi silaturahmi serta ada 5 keutamaannya di dalam Islam yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dulu pertama mengenai definisi silaturahmi. Jadi silaturahmi sendiri itu berasal dari 2 kata, yaitu sila yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kasih sayang. Di dalam Islam, silaturahmi merujuk pada menjaga hubungan baik, terutama dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat luas. Ini adalah bentuk interaksi yang didasarkan pada kasih sayang dan kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Misalnya untuk contoh umumnya, yang pertama seperti menjenguk keluarga jauh yang sudah lama tidak bertemu. Atau contoh kedua, membantu saudara atau tetangga yang sedang kesulitan. Contoh ketiga, mengirim pesan kepada teman lama untuk menjalin kembali hubungan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan ada 5 keutamaan silaturahmi di dalam Islam. Yang pertama, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang menjaga silaturahmi adalah mereka yang termasuk dalam golongan yang bertakwa. Silaturahmi menjadi salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Allah, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-133 sampai ke-134. Dan bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, misalnya seorang muslim yang rajin menjaga hubungan baik dengan kerabat, meskipun seringkali menemui kesulitan. Atau contoh kedua, mengunjungi saudara yang sedang sakit dan memberikan dukungan kepada mereka. Contoh ketiga, memaafkan dan menjalin hubungan kembali dengan teman atau keluarga yang sedang bermasalah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang kedua, yaitu menjauhkan dari neraka. Silaturahmi dapat menjadi penyebab seseorang dijauhkan dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, terutama keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan atau silaturahmi, dan mereka takut kepada Tuhannya serta takut kepada hisab yang buruk. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, silaturahmi adalah satu-satunya perbuatan yang menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Misalnya beberapa contoh amalannya. Yang pertama, seorang suami yang selalu menjalin hubungan baik dengan keluarga istrinya. Atau contoh kedua, anak yang menjaga silaturahmi dengan orang tuanya meski sudah berkeluarga. Atau contoh ketiga, seorang muslim yang selalu menjaga hubungan dengan saudara kandungnya walaupun hidup berjauhan. Sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang ketiga, yaitu dicintai Allah dan dianggap memiliki akhlak yang mulia. Orang yang menjaga silaturahmi dianggap memiliki akhlak yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi menunjukkan sikap kasih sayang, pengampunan, dan perhatian terhadap orang lain yang merupakan sifat-sifat mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda,
Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya seorang muslim yang selalu membantu keluarganya yang sedang dalam kesulitan. Atau yang kedua, orang yang suka menasihati dengan cara lembut untuk kebaikan orang lain. Atau contoh ketiga, bersikap rendah hati dan baik terhadap kerabat dan juga tetangga. Nah, sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang keempat, yaitu mendapat berkah dan rezeki yang lebih besar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menjaga tali silaturahmi akan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Ini karena silaturahmi membawa keberkahan dalam hidup, baik secara material maupun spiritual. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, beberapa contohnya, mungkin yang pertama, seorang pengusaha yang rajin bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya yang mendapati usahanya semakin sukses. Atau contoh kedua, keluarga yang harmonis karena saling berkumpul dan saling membantu. Atau contoh ketiga, mendapatkan pekerjaan atau kesempatan bisnis melalui silaturahmi dengan kerabat ataupun sahabat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang kelima, yaitu memiliki sikap empati dan terhindar dari sikap egois. Silaturahmi menumbuhkan sikap empati dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan menjalin hubungan, seseorang belajar untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain, sehingga terhindar dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara-saudaramu yang bertikai, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, misalnya seorang kakak yang selalu membantu adiknya dalam kesulitan, meskipun tidak dimintai. Atau contoh kedua, seseorang yang suka mendengarkan masalah keluarga dan berusaha mencari solusi yang terbaik. Atau contoh ketiga, menolong teman yang sedang dalam masalah tanpa mengharapkan imbalan balik. Masya Allah, betapa luar biasanya keutamaan silaturahmi di dalam Islam. Selain mendatangkan pahala, menjaga tali silaturahmi juga membuka pintu rezeki dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya silaturahmi? Yuk share di kolom komentar di bawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita dengan hubungan yang baik dengan keluarga dan juga sahabat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.